gitu sempat nggak kayak gitu? Kowe ngopo sare kene sih? Tekan kene. Kowe meneh. Kowe ngopo? Lho, Ngopo nek kene? Kowe tekan kene to? Gua mau muter-muter janjian karo wong nek kene. Goleki. Ora eneng malah. Ngerti ra, mesti Mas David Jacob lho. Oh, Mas David Jacob sing anu kuwi to? Udah to? Asen para game kuwi to? Iya, juara dunia. Juara dunia kuwi to? Aku pas belajar, belajar. Wah, kuwi elok tenan kuwi. Pingpong. Ya apa ya apa ning kene apa ora nek lapangan pingpong golekmu? Oh, ning daerah ATC. Iki bener HTC iki. Kartono Trade Center. Ora iso ditap. Goleki wae apa? Wis ora sudah mulai neno melu kowe wae yo. Oh, di syuting sik ya? Yo serah mulai yo. Goleki yo. Kok masih iki kok? Mas David Jacob itu pundi, Mas? Oh Mas David Jacob tenis meja. Nggih. Pemain timnas lho. Nggih, Mas, kula golek kan mau muter-muter sampai kula arep ning depak lho, ane kleru. Oh, itu loh Mas, bisa di situ Mas. Itu. Mbak katanya tuh. Oh, itu yang latihan tuh. Oh iya, iya. Pasti itu. Itu pasti Mas. Dia lagi menari di sana. Ojo ngapusi lho, Mas. Enggak. Ya, udah. Makasih ya, Mas. Sama-sama. Makasih, Mas. Iya. Mas. Iya, Mas. Matur nuwun nggih. Mas David. Ya. Benar. Boleh ke situ ya, Mas? Boleh. Nilai mampu bingung tuh. Halo Mas David. Nah, ini Mas David. Kan ngefan bro. Tapi Mas, Anda kan juga WA. Sampai ke Hartonya nggak ada sih, Mas. Hartono anu dodol itu loh, Mas apa? Lambi itu. Apa pasar lagi kuwi? Aku tanya kayaknya office boy di situ, Mas. Tanya Mas office boy di situ. Kali sampai lah di sini. Tujuan saya itu di sini tuh, Mas. Aku tadi dia sering YouTube. Tahu kalau Mas David tinggal di Solo. Pengen latihan. Itu ada kelas latihan nggak di sini? Ada sih, cuman di sini biasanya kan yang klub atau ada pelatnas paralimpik juga di sini. Kalau anu Mas, main pemula itu bisa nggak itu? Main pemula ya jarang sih, jarang. Tapi di sini biasanya yang udah bisa sama ada pelatnas yang paralimpik, tapi tiap pagi. Udah internasional ya? Kalau yang pelatnas paralimpik ya. Kalau yang sore-sore kadang-kadang suka ada yang klub aja. Tapi kalau mau coba main boleh. Boleh. Tapi kalau anu Mat, aku ini keliru tempat iki. Ya agi-agi iso nanti lawannya sing sangar-sangar. Oke gaya. Aku kendel kok anu wani kok. Los lo ya. Los lah. Los. Siap. Lu pemanasan biar orang tuh tidak tegang, Mas. Rasa gaya sih. Begini. Pasti kalau main pingpong harus dipantulin ke meja sendiri dulu. Oh, gimana tuh, Mas? Jadi gini, meja sendiri. Oh, kalau mas butuh ke meja satu kayak gitu. Awalnya nggak gitu. Sorry. Pemanasan. Hai, Din. Mas. Bagus, Mas. Ini kalau belajar. Gini. Ya. Gini ya. Jadi kalau di tenis meja itu ada ini namanya pegangan second. Ya. Yang satu lagi ini kan ada pen holder. Pen holder. Oh, sorry. Tapi kalau rata-rata banyak kan ini second. Ya. Ya. Wah, udah kita ini backhandnya lumayan nih backend ini. Kayak gulai apa dan? Kayak gulai apa? Kasih lambung. Oh bau. Wih balik. Kok balik tuh, Mas? Balik tuh mau. Balik. Gaya lu ngomong satu. Gak usah, aku lagi ngomongin keringetan nih. Mau coba hitungan nggak? Apa? Hitungan main.
Layani nantang iki. Ngene comot sik. Mas udah 9, saya kosong. Wah, Oke. Tapi kalau Mas kalah masuk kolong ya. Oke. Sumpah mati iki ngerti aku asline iki. iya. Kasih tahu. Tamplak anu iki, boleh ngarahke napuk sambel. Wah, Perjanjiannya apa, Pak? sebenarnya emang angel ya. Akhirnya aku tak latihan ini weh. Saya kalah mau apa, Sir? Ayo mau perjanjian aja lali kan. Nggak usah. Kalau orang baru belajar kok. Hatinya baik banget Mas David. Wah, nah ini Mas, juga nih emang tidak didapat lagi. Gimana Mas, kalau abis ini kita ngobrol Mas? Kenapa ya Mas? Kita ngobrol. Hari kedua. Oke, sama bapaknya kalah, tapi sama anaknya nantang itu. Itu menang berarti. Kenapa sih? Alamat saya. Ya, kosong. Langsung nih. Ya, kosong. Siapa loh? Ini anak saya. Sir, Gigi, coba. Gigi, aku senang. Senang sama Oke tuh. satu game. Kalah. Wadidaw, nah ini part kedua bersama David Jacob, nah, juara Paralimpik. Mantap kan? Nah ini Mas, langsung aja Mas, mau tanya tentang kenapa sih dulu bisa awal mula bergelut di tenis meja nih? Ya pasti ya seperti anak-anak kecil ya pasti kan semuanya kan ya hobi-hobi aja ya. Hobi-hobi aja. Waktu itu saya waktu kecil itu orang tua saya pernah tugas di Batang, Jawa Tengah. Batang situ ya, Batang. Ya Batang Iya. dekat Pekalongan itu. Ya. Nah di situ di dekat rumah itu ada meja pingpong. Oh. Meja pingpong. Nah itu awal mulanya Itu saya kelas berapa tuh Mas? kelas 4 SD. Wadidaw, kelas 4 SD. Iya. Ya itu awal mulanya saya kenal tenis meja, main sama ya tetangga-tetangga, kakak. Ya Tetangga-tetangga berarti itu anu di apa? Dicakruk gitu atau gimana? Kalau Cakruk ya apa? Ayo pasaman. Sangat dicakruk Mas David juga. Cakruk itu anu pos ronda Mas. Kalau di Jawa itu pos ronda. Tahu nggak? Tahu. Pos ronda tahu pos ronda, Oh, iya, tapi iya. bukan di pos ronda, Pos ronda. bukan pos ronda. Oh iya iya. Kan kalau di tempat saya itu anu Mas, ada tuh muda-mudi di pos ronda main pingpong gitu. Kiraan dari situ. Terus gimana Mas, lanjut lagi Mas? Ya main-main aja terus. Oh. Ya seneng aja ya, seneng tiap hari main sama tetangga sama ini. Terus cepet bisa gitu loh, cepet bisa. Cepet nangkep ya Ya gitu. Ya? cepet nanggap, cepet bisa. Terus orang tua saya kan ngelihat kan, apalagi saya mungkin dari lahir kan saya punya keterbatasan fisik kan. Tangan kanan saya kan cacat lah, disabilitas dari lahir. Jadi orang tua saya benar-benar ini maksudnya kasih sport lah biar saya ada. Dulu kan mungkin waktu kecil kan pasti namanya ada kekurangan fisik, pasti kan ada apa, minder lah, minder atau rendah diri gitu dengan ini. Tapi pas orang tua saya melihat saya bisa main tenis meja ini, ya benar-benar di support, didukung banget gitu. Jadi biar saya ada kelebihan. Terus ya gitulah, terus dicariin pelatih. Nah, Oh, kalau dulu anu enggak Mas, dulu pernah enggak sempet di apa ya kayak
Terus zaman sekarang itu dibullying, sempet nggak dibullying gitu, sempet nggak kayak gitu? Mungkin secara kata-kata sih nggak, cuman mungkin diketawai. Oh atau gitu apa Pak. gitu. Itu sebagai motivasi ya Mas itu? Ya dulu waktu kecil kan makanya ya ada sedih aja kan, maksudnya sedih aja, cuman kan pasti kan nanya ke orang tua, tapi kan orang tua selalu kan kasih motivasi, kasih semangat gitu loh, bahwa memang ini sudah istilahnya takdir Tuhan lah yang harus saya jalani dengan keadaan itu. Dan pernah nggak Mas dirimu coba apa badminton ke atau bola, apa mungkin langsung di tenis meja langsung cocok aja atau gimana tuh? Oh juga dulu waktu kecil kan suka kayak di sekolah kan ada bola, main bola gitu. Jadi baru mengenal olahraga aja gitu. Terus condong ke tenis meja Ya, tuh ya? condong ke tenis meja. Itu awal mula itu ke tingkat yang lebih Tinggal tinggi yang itu? lebih tinggi, jadi setelah itu kan dicarikan pelatih di Kota Batang itu. Iya. Ya, terus saya mungkin lebih dilatih dasar-dasar bermain tenis meja. Itu waktu kelas berapa tuh? Ya, kelas tadi saya mulai main itu kelas 4 ya, kelas 5 lah, kelas 5. Terus satu tahun langsung Ya, ikut ya maksudnya kayak privat gitu loh. Privat sih, belum masuk klub. latihan ya? Privat sama orang yang lebih bisa gitu. Nah, setelah itu saya pindah Semarang, Mas. Oh, di Semarang. Orang tua pindah Semarang. Nah, di Semarang ini pertama kali saya masuk klub tenis meja. Kelas Itu 6 SD itu. sekolah juga pindah berarti itu? Apa? Sekolah juga pindah itu? Pindah sekolah. Pindah sekolah berarti. Nah itu waktu di langsung ikut kejuaraan atau gimana tuh Mas? Nah, waktu di Batang itu pernah ikut kejuaraan, tapi kayak antar anak-anak kecil itu. Oh. Ya itu saya juara 1 tuh, Mas. Oh iya? Ya, tapi- Antar apa tuh? Ya kayak antar kota Batang gitu lah, kota Batang. Tapi ya anak-anak kelompok umur lah. Tidak langsung juara 1 ya itu? Ya, jadi memang mungkin memang bakatnya ada di situ. Terus pas bertanding itu malah bukannya takut gitu loh, Mas, malah Tapi tambah semangat ya? semangat gitu loh, maksudnya. Jadi Berarti mentalnya udah jadi ya, tuh Mas? jadi mungkin Wah dari itu kecil keren tuh, mental itu yang bagus. tandingnya itu udah Keren. ada gitu loh. Itu yang penting itu mental. Nah itu waktu dengar juga saya riset tuh Mas, itu juara Asian Games, ikut juga Paralimpik Ya, sama ASEAN Para Games. Asian Para Games. Ya. Itu gimana Mas? Itu panjang sih, Mas, maksudnya saya kan dulu memang masuk klub bermain itu, awal bermain tenis meja kan bukan dengan orang-orang di disabilitas ya, memang bermain dengan orang-orang yang umum gitu loh. Oh malah orang yang umum ya Mas? Ya, masuk klub orang normal lah istilahnya. Jadi masuk klub juga klub normal, latihan dengan orang normal. Nah, itu ya setelah itu dari Semarang saya masuk klub, terus saya pindah Jakarta. Oh ya. SMP saya di Jakarta, nah itu ditempa lagi ya, masuk klub di Jakarta ditempa lagi. Lebih serius lagi main tenis mejanya sampai saya ceritain aja, mungkin sampai tahun 2000 saya Ya. juara nasional, Mas. Juara nasional untuk orang umum. Wah. Tahun Gila. 2000. Juara nasional untuk orang-orang umum. Ya, orang normal lah. Jadi Iya. waktu itu saya mengalahkan semua pemain terbaik Indonesia pada saat itu. Jadi saya juara nasional. Tahun berapa itu? Tahun 2000. 2000. Ya. Wow, gila. Bisa gitu. Surprising itu. Jadi memang kan setelah itu saya jadi timnas Indonesia. Langsung ditarik dari timnas ya, Ya, Mas? karena saya juara nasional, saya jadi timnas ya. Jadi tahun 2000 sampai 2009 itu saya jadi timnas Indonesia. Ikut SEA Games, ikut ya berbagai macam kejuaraan di luar lah. Nah, setelah itu 2009 karena sudah banyak pemain-pemain muda kan waktu itu yang ingin menggantikan jadi timnas. Nah, akhirnya saya pensiun di timnas Indonesia. Ada teman mengajak saya untuk masuk ke olahraga disabilitas atau namanya olahraga Paralimpik. Paralimpik ya, Mas? Itu tahun 2010, Mas. Iya. Nah, jadi saya mulai masuk ke olahraga Para Games itu tahun 2010. 2010. Nah, karena kantor pusatnya Paralimpik Indonesia di Solo. Jadi saya diajak ke Solo, ketemu dengan ketua umum Paralimpik Indonesia, baru akhirnya saya bergabung dengan Paralimpik Indonesia di Solo. Nah, itu ceritanya seperti itu. Akhirnya saya Ikut kejuaraan Paralimpik itu. ya ikut kejuaraan Paralimpik karena memang
saya masuk kategori itu kan, karena Paralimpik itu kan untuk orang-orang yang punya olahraga, untuk orang yang punya keterbatasan fisik. Ikut berapa kali itu mas? Paralimpik tuh? Ya itu udah 2010 sampai sekarang udah banyak juga kejuaraan-kejuaraan. Juara 1 itu mas ya? Pernah juara? Macam sih banyak. Ada juara, pernah juara 3, juara 2, juara 1 pernah. Oh, karena apa? Continue terus ya? Ya continue ikut terus. Oh, gitu. Kalau ini mas, saya pernah dengar dari sahabat saya mas. Kenapa Mas David ini selalu bawa Alkitab kemana-mana tuh? Oh gitu. Itu kan maksudnya Cuma aku pengen tahu aja sih mas. Ya, itu maksudnya kan suatu didikan juga dari orang tua kan, bahwa kita harus apa? Selalu dekat dengan Tuhan lah, mengandalkan Tuhan. Jadi saya kalau bertanding kemana-mana kan selalu bawa Alkitab, saya berdoa, dan saya bukan masalah menang kalahnya. Kayak semua orang pasti ingin menang kan, tapi Main dengan penting, ikhlas ya itu. Ya? Main dengan ikhlas. Main dengan ikhlas, main dengan penuh semangat, main dengan kemampuan yang terbaik. Soal menang kalah, kalau kita sudah melakukan yang terbaik kan itu sudah kehendak yang maha kuasa lah. Keren. Intinya juga cuma ikhlas itu ya mas. Iya. Jadi kalau orang yang paling berjasa untuk Mas David sendiri siapa? Ya paling berjasa ya pasti orang tua ya. Iya. Orang tua, karena kan memang waktu saya ngejalanin proses jadi seorang atlet itu kan nggak mudah ya, nggak mudah. Mungkin orang ngelihatnya kan sekarang sudah juara ini juara itu, tapi kan Belum dulunya tahu itu kan prosesnya ya? dulu kan itu kalah terus mas. Oh. Kalah nangis, malah pernah ingin stop juga gitu loh, stop juga bermain tenis meja karena mungkin kurang berkembang, kurang maksudnya Titik kejenuhan ya? ya mungkin ada titik mentoknya juga. Tapi kan orang tua terus mendukung, terus kasih semangat, terus kasih motivasi bahwa memang untuk kita menjadi apa sesuatu itu kan perlu proses gitu loh, nggak semudah itu. Belum. Ya, setelah itu ya pasti keluarga, terus ada pelatih juga mas, Iya. pelatih, teman yang banyak mendukung juga. Kalau Sama sekarang, istri juga lah. wah benar itu, pasti menemani itu. Kalau kegiatan Mas David sekarang ini apa kalau selain persiapan Paralimpik itu? Saya itu PNS juga mas, Oh PNS, PNS di Dispora DKI Jakarta ya itu? Jakarta, Dinas Pemuda dan Olahraga. Cuman memang karena saya memang masih aktif ini ya, maksudnya sebagai atlet Paralimpik dan sering latihannya di Solo, ya ada dispensasi. Oh buat latihan tuh ya? Iya ada dispensasi. Jadi mas, pertanyaan terakhir, pesan untuk atlet muda mas, ya mungkin dari tenis meja dan apapun tuh yang bergerak di bidang olahraga. Ya mungkin buat anak-anak muda pastinya harus semangat ya, harus terus berjuang, dan juga jangan pernah putus asa ya untuk meraih apa yang diinginkan ya. Dan kita juga harus fokus juga mas. Fokus ya Fokus mas? untuk kita, kayak mungkin saya punya cita-cita sebagai atlet tenis meja, ya kita fokus mengejar itu. Konsisten dengan apa yang kita lakukan. Dan juga kalau buat anak-anak disabilitas, pastinya jangan kalah dengan keadaan mas. Benar itu. Jangan Motivasi kalah dengan keadaan, karena saya yakin Tuhan itu pasti memberikan bakat, kemampuan, keterampilan kepada setiap orang ya. Pasti. Yang penting bagaimana kita mau terus berusaha, berjuang. Kadang-kadang kan mungkin ada yang punya keterbatasan fisik tapi malu, minder. Mungkin minta nggak dikasihani gitu loh. Ya itu yang jangan kalah dengan keadaan, terus semangat, terus berjuang, pasti kita bisa meraih sesuatu bila kita melakukan yang terbaik, dan pastinya dengan disertai doa. Dan jangan lupa sama yang Maha Kuasa ya. Siap. Pasti. Nah ini kalau YouTube Mas David sendiri apa itu namanya tuh? YouTube. Saya juga bikin YouTube, aku riset-risetnya juga YouTube kok, mau di mana lagi? Kalau di Instagram aja Mas David jarang posting, ya kan Mas? Jarang. Di YouTube malah banyak yang upload orang lain Mas. Ya. YouTube ya David Jacob Official. David Jacob Official, ya di sini aja lihat nanti. Nah itu guys, ngobrol kita, sharing kita latihanku
sama Mas David. Gila. Sangat bermotivasi sekali dan aku juga motivasi untuk saya sendiri, untuk kehidupan saya biar lebih semangat lagi. Ya. Kita yang umum aja harus semangat lah ya Mas. Siap. Itu cuma rombak klep kayak kameramen ini Mas. Ini cuma kerjaannya cuma hancur tidur itu kamu tuh loh Mas, sangat disayangkan sekali. Nanti ya kamu harus dengerin tuh kata-kata Mas David. Siap. Nah, terima kasih kembali lagi nanti di channel Najir Gibson Matur Sembah Nuwun.